Perkenalkan, nama saya Vena Landalati Dwi Mareta Afiba dengan NIM 205039 dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penilaian proyek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penilaian proyek. Penilaian proyek menurut Kemendikbud tahun 2016 yaitu penilaian yang dilakukan terhadap sesuatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Menurut Majid tahun 2014, penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang di dalamnya terkandung kegiatan investigasi atau penyelidikan dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Menurut Muhtar tahun 2010, penilaian proyek merupakan salah satu penilaian bentuk autentik. Yang terakhir, menurut Ari Kunto tahun 2013, penilaian proyek adalah sebuah kegiatan penilaian terhadap suatu proses investigasi yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian proyek digunakan untuk menilai suatu tugas yang berbentuk investigasi atau penyelidikan, dan tugas tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya karena diawali dengan perencanaan hingga pelaporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam penilaian proyek. Untuk yang pertama, kelebihan penilaian proyek menurut Haryati tahun 2007. Yang kesatu ada project work, merupakan bagian internal dari proses pembelajaran terstandar, bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. Untuk arti pedagogis tersendiri yaitu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran, pembelajaran, cara belajar mengajar dalam interaksi antara guru dan pelajar. Yang kedua, memberi peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasai secara utuh. Yang ketiga, lebih efisien dalam menghasilkan produk atau laporan. Yang keempat, menghasilkan nilai penguasaan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya, ada kekurangan penilaian proyek menurut Murphy tahun 2009. Yang pertama, yaitu memerlukan banyak waktu bagi guru dalam proses penilaian. Bukan bagi guru saja, tapi bagi yang melakukan penilaian proyek itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu memerlukan banyak waktu dalam hal pengawasan untuk menjamin keterlaksanaan tugas oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengalami tingkat kesulitan yang berbeda untuk tugas proyek yang sama, sebab tingkat kemampuan peserta didik itu berbeda. Untuk yang terakhir, yaitu tidak adanya kesempatan untuk mengulang tugas proyek yang sama jika mengalami kegagalan, mengingat keterbatasan waktu. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria yang ada di dalam tugas proyek. Menurut Davis tahun 2001 menyatakan terdapat 7 kriteria untuk mengetahui kualitas penilaian proyek itu. Yang pertama ada generability, yaitu berkaitan dengan tingkat kemampuan apakah tugas proyek yang dikerjakan peserta didik memadai atau digunakan dalam mengeneralisasi tugas-tugas lainnya. Artinya adalah semakin suatu tugas proyek dapat dibandingkan dengan tugas yang lain, maka kualitas tugas tersebut akan semakin baik. Asumsi yang digunakan adalah tugas proyek memiliki bobot sebagaimana bentuk tugas yang lain. Yang kedua ada authenticity, yaitu bermakna sejauh mana tugas yang diberikan serupa atau memiliki kemiripan dengan praktik kehidupan nyata yang dihadapi peserta didik dalam sehari-hari. Yang ketiga ada multiple voci, yaitu kemampuan tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Untuk yang keempat ada teachability, berarti tugas yang diberikan oleh guru dalam penilaian proyek adalah tugas-tugas yang relevan dengan materi pembelajaran yang diajarkan guru. Guru perlu menjaga tingkat relevansi tugas yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka menjaga tingkat kesesuaian dan keterpakaian materi pembelajaran dengan tugas proyek yang diberikan dan sebaliknya, sehingga proses saling menguatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran antara proses pembelajaran dan tugas proyek yang sedang dikerjakan dapat terjadi.
Majid tahun 2014 menyatakan guru perlu melihat kesesuaian antara tugas proyek dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang kelima ada fairness, berarti tugas yang diberikan harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua peserta didik. Tugas proyek yang diberikan harus mampu dikerjakan oleh semua peserta didik. Tugas proyek yang bersifat investigatif memerlukan periode waktu yang lama dalam penyelesaian cenderung diselesaikan dalam bentuk kelompok. Dengan kata lain, tugas proyek adalah tugas kelompok. Oleh karena itu, penentuan anggota kelompok menjadi sangatlah penting untuk menjamin setiap kelompok dapat menyelesaikan tugas tersebut. Penentuan anggota kelompok harus heterogen dan kualifikasi akademik sehingga memungkinkan terjadi transfer of knowledge dan transfer of skill antara peserta didik yang cepat belajar dengan yang lambat belajar. Yang terpenting adalah informasi tentang kemampuan peserta didik secara rata-rata harus dimiliki. Tugas yang diberikan jangan terlalu sulit atau terlalu mudah bagi peserta didik, karena kalau terlalu mudah menjadikan kurang menarik dan menantang, sementara tugas yang terlalu sulit menjadikan peserta didik merasa putus asa dan malah tidak terselesaikan. Untuk selanjutnya ada visibility, berarti tugas-tugas proyek yang diberikan dapat dilaksanakan ditinjau dari aspek waktu, biaya, tempat, dan peralatan. Tugas proyek memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi dibanding dengan tugas yang lain, sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap faktor aspek waktu, biaya, tempat, dan peralatan. Kajian awal tentang kemungkinan keterlaksanaan tugas proyek yang harus dilakukan guru. Yang selanjutnya ada scorability, artinya tugas proyek yang dikerjakan dapat dilakukan penskoran dan penilaian dengan akurat dan reliabel, sehingga diperoleh hasil penilaian yang valid. Oleh karena itu, penyusunan rubrik penilaian menjadi sangat penting. Guru harus membuat rubrik penilaian sebelum tugas proyek mulai dikerjakan oleh peserta didik. Penyusunan rubrik penilaian dapat dilakukan bersama oleh guru dan peserta didik sehingga diperoleh kesepakatan unsur-unsur apa saja yang dinilai. Jika rubrik penilaian disusun sendiri oleh guru, maka setidaknya pedoman tersebut disosialisasikan kepada peserta didik. Langkah ini sangat penting dan mendukung salah satu prinsip penilaian, yaitu prinsip terbuka. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.